Gudang Jutik dengan kebakaran, gudang Jutik. Kobaran api menghanguskan sedikitnya 4 gudang penyimpanan tembakau di Bondowoso, Jawa Timur. Tidak kuat menahan beban, sebuah jembatan sepanjang 15 meter di kawasan Gambir, Jakarta Pusat ambruk. Tak terima iring-iringan sepeda motornya disalip, sekelompok remaja klub sepak bola tega mengeroyok suami istri dan anak balitanya di pinggir jalan. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Hermanto Dardak, ayahanda dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, tiba di rumah duka. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Wanda Dwi Utari menjumpai Anda di Fokus Pagi hari ini, pemirsa, hari Minggu 21 Agustus 2022. Ya, menemani awal akhir pekan Anda dalam 1,5 jam ke depan, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Ya, langsung saja kita awali informasi pertama, pemirsa, di mana ada informasi kobaran api menghanguskan kompleks gudang penyimpanan tembakau di Bondowoso, Jawa Timur. Ya, sedikitnya 10 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Gudang Jutik dengan kebakaran, gudang Jutik. Seperti inilah kepanikan yang terjadi saat kobaran api menghanguskan kompleks gudang penyimpanan tembakau di Kecamatan Maesan, Bondowoso, Jawa Timur, Minggu dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan menjalar. Sedikitnya 4 bangunan gudang yang berada di sisi barat dan utara luluh lantah. 10 mobil pemadam kebakaran, termasuk bantuan armada dari Jember, diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kalau apinya dari sebelah yang utara, Mas. Yang sebelah barat, paling utara pojokan awalnya. Terus merambat gitu ya? Iya. Terus gimana, Mas? Sempat panik nggak warga terdekat? Iya, yang kayak deket-deket sini panik, Mas. Jelasnya panik. Hingga kini, belum ada laporan korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Sementara, kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso, Jawa Timur. Kebakaran juga terjadi di permukiman padat penduduk di Cimbeluit, Bandung, Jawa Barat yang mengakibatkan sedikitnya 10 rumah ludes terbakar. Ya, sementara itu di Depok, api juga menghanguskan deretan lapak pedagang di Jalan Raya Bogor. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku mencoba memadamkan api. Namun tiupan angin membuat api dengan cepat merembet dari satu lapak ke lapak lain. Dalam waktu tak terlalu lama, deretan lapak di lokasi tersebut terbakar. Menurut saksi mata, api awalnya muncul dari tempat pembakaran sampah di salah satu lapak pedagang di Jalan Raya Bogor, Depok, Sabtu petang. Jadi awalnya bakar sampah. Ya, bakar sampah, Bang. Ngerembet kemana tuh, Bang? Tetangganya, sampingnya, Bang. Oh, lapak-lapak samping. Ya. Nah, lapak samping itu ada lapak apa aja, Bang? Bengkel, ada suatu bangunan, warung lah, dua gitu, Bang. Ada kafe juga, Bang? Ada kafe juga, Bang. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian sehingga arus lalu lintas yang sempat ditutup kembali normal. Di Bandung, Jawa Barat, kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan Cimbeluit, Cidadap, Sabtu sore. Kencangnya hembusan angin dan material rumah semi permanen yang mudah terbakar membuat api cepat meluas. Petugas beserta 8 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi akhirnya bisa memadamkan api setelah sekitar 1 jam. Namun sedikitnya 10 rumah semi permanen ludes terbakar. Di Jakarta, sebuah bangunan semi permanen yang dijadikan sebagai posko petugas unit pengelola kebersihan UPK Badan Air di bantaran Kalisentiong Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat terbakar Sabtu petang. Meski sempat membesar, api berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran.
Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun dugaan awal api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, tawuran antar mahasiswa serta warga pecah di area sebuah kampus di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, hingga mengakibatkan sejumlah orang terluka dan beberapa motor rusak. Sementara itu, 2 kelompok warga terlibat aksi tawuran di underpass Manggarai Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Dalam rekaman video amatir, 2 kelompok warga terlibat aksi tawuran di underpass Manggarai Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Selain menggunakan senjata tajam dan batu, peserta tawuran juga menggunakan petasan hingga membuat arus lalu lintas dari arah Pasar Rumput menuju ke Jalan Tambak dan sebaliknya tidak bisa dilintasi. Menurut penduduk sekitar, tawuran 2 kelompok warga ini kerap terjadi dan membuat resah. Mereka berharap patroli polisi digencarkan di jam-jam rawan, mulai tengah malam hingga dini hari. Ya, sementara itu pemirsa, saling serang antar mahasiswa terjadi di area sebuah kampus di Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu sore. Sebagian mahasiswa yang terdesak kabur mengarah ke permukiman warga hingga membuat warga marah dan ikut menyerang. Akibat tawuran ini, sejumlah sepeda motor mengalami kerusakan dan sebagian mahasiswa luka-luka. Aparat kepolisian dari sektor Pulau Gadung melerai aksi tawuran dan berangsur kondusif sehingga arus lalu lintas yang sempat tersendat kembali normal. Di informasi berikutnya, pemirsa, 2 lokasi praktik judi daring di Kota Jambi digerebek polisi. Ya, sementara petugas Reskrimum Polda Jawa Tengah juga menggerebek sebuah rumah mewah di Kabupaten Purbalingga yang digunakan sebagai markas pengoperasian judi daring terbesar di Jawa Tengah. Di belakang bengkelas inilah letak rumah mewah 2 lantai yang dijadikan markas pengoperasian judi online terbesar di Jawa Tengah dioperasikan. Kapolda Jawa Tengah Sabtu siang mendatangi lokasi di Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan 6 orang yang berperan sebagai operator penyelenggaraan judi online. Ada yang bertugas sebagai bandar, pemasaran, operator server, hingga pencatat transaksi pembelian. Diduga, judi online dengan transaksi harian mencapai ratusan juta rupiah ini merupakan bagian dari jaringan internasional dengan pusat di negara Kamboja. Kita lakukan lidik dan sidik, bahkan untuk TKP di sini akan kita kembangkan di seluruh, tidak hanya Jawa Tengah tetapi lintas Polda. Karena server yang ada di kita yang judi online ini pusatnya di Kamboja. Bahkan ada salah satu pelaku yang sudah pernah bersekolah di sana. Selain menangkap 6 tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi. Di antaranya, beberapa unit komputer, kartu ATM, dan bukti transaksi judi online. Sementara di Kecamatan Timur, Kota Jambi, polisi menggerebek tempat judi daring yang telah beroperasi selama 1 tahun terakhir. Dari lokasi judi daring yang beromset jutaan rupiah setiap harinya ini, polisi menangkap 6 pemain dan operator. Pelaku telah ditahan di Polresta Jambi untuk proses selanjutnya. Para pelaku akan dikenai pasal 303 KUHP tentang perjudian. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lain, pemirsa, evakuasi seorang sopir truk berlangsung dramatis lantaran tubuhnya terjepit badan kendaraan usai mengalami kecelakaan di Jalan Raya Ngawi. Sedangkan di Jalan Pantura Tuban, seorang wanita muda pengendara sepeda motor tewas setelah ditabrak truk dari arah belakang. Tubuh Ida Yuliani tergeletak tak bernyawa di jalur Pantura di Desa Minohorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Sabtu malam. Wanita berusia 24 tahun ini menemui ajal setelah sepeda motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan. Peristiwa bermula saat Ida yang melaju dari arah selatan dengan kecepatan tinggi tiba-tiba menabrak gerobak es. Korban kehilangan kendali dan jatuh. Di saat bersamaan datang sebuah truk dengan kecepatan tinggi dan tidak bisa menghindar sehingga menabrak tubuh korban. Jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kusma Tuban. Nunduk dari belakang, lalu banting setir, terus ketampanan truk, Mas. Tak tahu lah truknya apa, penting melayu truknya. Sementara itu, pemirsa, proses evakuasi sopir truk berlangsung dramatis sesaat terjadinya kecelakaan di Jalan Raya Ngawi menuju Mospati, Magetan, Sabtu petang.
Setelah ditarik dengan kendaraan lain, sopir truk bernama Joni Ferdianto yang terjepit badan truk akhirnya berhasil dievakuasi. Sebelumnya, truk yang dikemudikan Joni bersama istri dan anaknya melaju dari arah Kota Ngawi menuju Maos Pati Magetan. Di lokasi kejadian, mendadak ada bus tiba-tiba menurunkan penumpang. Karena jarak sudah terlalu dekat, truk menabrak bagian belakang bus. Pemirsa, Ahmad Hermanto Dardak, ayah dari Emil Dardak yang juga mantan Wakil Menteri PUPR, meninggal dunia dalam kecelakaan di ruas tol Pemalang Batang, Jawa Tengah. Ya, diduga kecelakaan terjadi akibat sopir mobil yang ditumpangi korban mengantuk. Jenazah Hermanto Dardak tiba di rumah duka di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu siang. Sang anak, Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, menggotong jenazah ayahnya bersama keluarga yang lain. Isak tangis keluarga pun tak terhindarkan saat jenazah masuk ke dalam rumah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia ayahanda kami. Beliau semasa hidup mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum periode 2009-2014. Dan kami dari keluarga tentu sangat berduka, tapi juga insya Allah bisa mengikhlaskan. Tadi Pak Mensesnek sudah menghubungi dan kami berterima kasih kepada Pak Mensesnek dan juga Pak Presiden atas diizinkannya almarhum selaku penerima Bintang Mahaputra Utama 2014 untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata besok pagi. Sementara itu, sejumlah pejabat melayat ke rumah duka, mulai dari Ketum Partai Demokrat Agus Yudhoyono hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Beliau adalah seorang insinyur pekerja keras yang bekerja sepanjang hidupnya untuk pembangunan di Indonesia. Pendidikan yang diperolehnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mengabdi bagi bangsa. Mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Ahmad Hermanto Dardak meninggal dunia akibat kecelakaan di ruas tol Pemalang Batang, Jawa Tengah, Sabtu dini hari sekira pukul 3.25 waktu Indonesia Barat. Insiden terjadi saat mobil yang ditumpangi korban menabrak bagian belakang sebuah truk yang melaju di depannya hingga kondisi mobil ringsek. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat sopir yang mengantuk. Penyebab kecelakaan? Untuk sementara tadi masih belum kami tanya Pak, karena masih dalam perawatan dulu terlebih dahulu di IGD. Nanti secepatnya akan, kalau memang sudah diperbolehkan untuk pulang, bisa kami untuk mintain keterangan terlebih dahulu. Menabrak atau? Ya, menabrak truk di depan, ya. Sebelumnya Jumat malam, korban sempat menjalankan tugas dan menghadiri acara bedah buku di Semarang. Sementara itu, sopir korban terluka ringan dan masih diperiksa aparat Polres Batang untuk penyelidikan lebih lanjut. Rencananya Hermanto Dardak akan dimakamkan Minggu pagi di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, sopir pribadi Ahmad Hermanto Dardak diperiksa polisi terkait musibah kecelakaan yang menewaskan mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum tersebut. Sementara itu, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY melayat ke rumah duka ayahanda Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Dengan didampingi putranya Edi Baskoro Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Sabtu malam datang ke rumah duka Hermanto Dardak di Jalan Swakarsa 5, Bina Marga, Duren Sawit, Jakarta Timur. Menurut SBY, almarhum merupakan sosok yang profesional dan menguasai saat mengemban tugas sebagai Wakil Menteri di PUPR. Saya ingin menyampaikan perasaan duka cita yang mendalam atas berpulangnya salah satu putra yang banyak jasa dan andilnya, yang saya ingat beliau seorang profesional. Dari latar belakang pendidikan, jabatan sebelumnya sebelum seangkat menjadi Wakil Menteri, memang cakap, menguasai dan tepat untuk mengemban tugas sebagai Wakil Menteri. Sementara, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nampak turut hadir di rumah duka. Jenazah Ahmad Hermanto Dardak rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Minggu pagi. Sementara,
Anda Saputra, sopir pribadi Ahmad Hermanto Dardak diperiksa unit laka Satlantas Polres Batang, Jawa Tengah untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Akibat kecelakaan, Angga mengalami luka di bagian kening dan pundaknya. Kendaraan korban beserta truk yang terlibat kecelakaan kini diamankan petugas di kantor Jasa Marga Exit Tol Bojong, Pekalongan. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, pemirsa, banjir bandang menerjang permukiman dan persawahan di Mamasa, Sulawesi Barat. Ya, tak hanya itu, banjir yang terjadi akibat luapan air sungai juga memutus akses jalan. Air bah yang datang secara tiba-tiba ini terjadi di Desa Raleanak Utara, Mamasa, Sulawesi Barat. Banjir bandang itu menerjang permukiman, kebun, dan puluhan hektar sawah hingga kompleks sekolah. Sebelumnya sempat turun hujan deras di hulu sungai dan membuat debit air meningkat sehingga sungai meluap. Banjir juga memutus jalan dari 3 desa menuju ibu kota kecamatan. Di desa kami itu di Desa Raleanak Utara itu sore ya sehingga menyebabkan putusnya jalan, artinya akses jalan yang menghubungkan dari beberapa desa ya menuju ke Kecamatan Rale, di mana bahwa sekarang kondisi jalanan sudah tidak bisa dilalui oleh roda 4. Namun, sejumlah jalan dapat dilintasi oleh warga dengan menggunakan sepeda motor. Warga berharap pemerintah dapat segera memberikan bantuan. Edi Junaidi melaporkan dari Mamasa, Sulawesi Barat. Ya pemirsa, sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, diantaranya adalah tidak kuat menahan beban sebuah jembatan sepanjang 15 meter di kawasan Gambir, Jakarta Pusat ambruk. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya, kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi, pemirsa. Banjir besar melanda sejumlah kawasan di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Ya, akibatnya permukiman serta lalu lintas lumpuh. Motor lain ini sudah lihat kah? Inilah banjir yang melanda kawasan Halmahera Tengah, Maluku Utara. Lokasi banjir terparah berada di Desa Lelile, Kecamatan Weda Tengah. Selain jalan raya, banjir juga menerjang permukiman di kawasan ini. Luapan air setinggi 50 cm ini juga memaksa puluhan jiwa mengungsi. Banjir juga menerjang sebuah kawasan perusahaan tambang. Diduga air meluap karena curah hujan tinggi, daya resapan tanah semakin berkurang, serta rusaknya drainase. Betul bahwa kejadian tersebut berada di lokasi Tanjung Uli, tepatnya di jalan utama PT IBIP. Akibat tadi sore pukul 3.30, curah hujan yang begitu tinggi mengakibatkan genangan air yang meninggi. Warga berharap pemerintah dari Kabupaten Seram bagian barat Maluku melihat kondisi tersebut dan memperbaiki drainase agar banjir tidak terjadi lagi. Juhri Samaneri melaporkan dari Halmahera Tengah, Maluku Utara. Luput dari pengawasan orang tua, seorang anak balita di Ciasem, Subang, Jawa Barat hilang diduga tenggelam di sungai. Korban sebelumnya dibiarkan buang air besar sendirian. Upaya pencarian terus dilakukan warga terhadap Agustia Putri, bocah perempuan berusia 5 tahun di Sungai Cijengkol, Dusun Margamulya, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sebelum hilang, korban minta izin kepada ibunya hendak buang air besar. Lantaran dianggap sudah biasa, korban dibiarkan sendiri untuk buang air besar di tepi sungai. Namun hingga beberapa jam berlalu, korban tak kunjung pulang. Saat melakukan pencarian, ibu korban hanya menemukan celana korban di lokasi korban buang air besar di tepi sungai. Kita masuk ke air bersama warga menyisir untuk menemukan korban tersebut. Itu korban tenggelam atau memang hilang, gimana? Korban yang saya tahu tadi posisi lagi di AB karena dia terpleset, hilang ke bawah arus. Upaya pencarian masih terus dilakukan warga bersama relawan dengan menyisir aliran Sungai Cijengkol. Namun hingga Sabtu petang bocah malang tersebut masih belum ditemukan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Pemirsa, tim SAR Gabungan Nusa Tenggara Barat hingga Sabtu siang masih berupaya mengevakuasi seorang pendaki asal Portugal yang terjatuh di kawah Puncak Rinjani. Ya, medan yang terjal dan anginnya kencang menjadi kendala.
Hingga Sabtu siang, tim SAR gabungan belum berhasil mengevakuasi WNA asal Portugal bernama Boas Tan Anam, 37 tahun, yang terjatuh dari kawah puncak Rinjani sedalam 150 meter. Cuaca yang tidak menentu, angin kencang serta lokasi medan yang terjal dan rawan longsor membuat evakuasi korban belum bisa dilakukan. Sementara 2 rekan korban, pendaki asal Prancis berhasil evakuasi turun ke pos TNKR Sembalun. Mereka akan dimintai keterangan terkait peristiwa naas tersebut. Asesmen ya, asesmen untuk jalur mana yang akan dipilih untuk melakukan penyelamatan itu. Karena memang kondisi di puncak itu cukup terjal, jadi kita lihat lokasi yang mudah untuk tim untuk melakukan evakuasi. Kejadian naas itu terjadi pada hari Jumat pagi saat korban bersama 2 rekannya melakukan swafoto di pinggir kawah Rinjani. Diduga korban terpleset saat menginjak bagian tepi kawah yang rapuh hingga ia terjatuh ke dalam kawah sedalam 150 meter. Di informasi lain, pemirsa, semarak kemeriahan Lomba 17 Agustusan di Jalan Petojo Utara Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu sore berujung celaka. Ia tidak kuat menahan beban lantaran banyaknya warga yang menonton, sebuah jembatan penyeberangan kali pun ambruk. Sukacita menyaksikan Lomba 17 Agustusan tiba-tiba berubah menjadi kepanikan ketika sebuah jembatan penyeberangan kali di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu sore ambruk. Penonton yang sebagian besar emak-emak dan anak-anak dengan tubuh basah kuyup lantaran tercebur ke air langsung dievakuasi ke tempat aman. Diduga jembatan yang terbuat dari bambu sepanjang 15 meter ini tak kuat menahan beban saat banyaknya warga antusias menonton lomba pukul guling di atas kali. Nah, karena antusiasme daripada penonton, ya akhirnya sekitar 4.30 sore ya jembatan itu roboh secara perlahan. Ya, sebelumnya udah kita larang untuk warga itu biar enggak nontonnya itu di jembatan, karena kita tahu kondisi jembatannya itu yang karena udah lama juga. Beruntung kedalaman kali dangkal sehingga seluruh korban berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara Lomba 17 Agustusan langsung dihentikan oleh panitia. Hingga Sabtu malam, material jembatan yang ambruk belum dievakuasi atau diperbaiki. Padahal jembatan ini sangat vital menghubungkan 2 kampung. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Belasan peserta pawai kemeriahan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di Samarinda, Kalimantan Timur banyak yang jatuh pingsan, pemirsa. Ya, bahkan beberapa di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas. Awalnya pelaksanaan pawai memeriahkan HUT ke-77 RI Sabtu siang berjalan lancar. Seluruh peserta bergerak ke Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur penuh semangat. Namun baru setengah perjalanan, satu persatu peserta jatuh pingsan. Relawan dan petugas medis kemudian mengevakuasi para korban dan melakukan pertolongan medis. Beberapa dari mereka mengalami sesak napas dan akhirnya diberikan oksigen. Dari 11 peserta yang pingsan, sebagian besar merupakan pemain drum band SMP Negeri 35. Rata sesak napas ya? Jadi upaya bantuan awal yang dilakukan relawan apa ini? Memasang oksigen, terus biar mereka sadar dulu. Udah agak baik kan baru kita bawa ke rumah sakit. Beberapa dari korban yang kondisinya tidak membaik kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani untuk mendapatkan perawatan. Banyaknya peserta yang pingsan dan lemas diduga karena kelelahan, ditambah lagi matahari yang cukup terik di kota Samarinda. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pemirsa, Rektor Unila dan 6 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan KPK. Mereka diduga terkait kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung. Tim KPK mengamankan 7 orang yang diduga terlibat suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung pada tahun 2022. Salah seorang diantaranya adalah Rektor Universitas Lampung berinisial KR, serta 6 orang lainnya. Mereka terjaring operasi tangkap tangan KPK saat berada di Bandung, Jawa Barat dan Lampung pada Sabtu kemarin.
Hingga kini 7 orang itu masih dalam pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu yang ditangkap diantaranya adalah rektor salah satu universitas negeri di Lampung. Saat ini para pihak yang ditangkap telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta dan masih dilakukan permintaan keterangan serta klarifikasi oleh tim KPK. Informasi lain, pemirsa, Kementerian Kesehatan Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama cacar monyet atau monkeypox di Indonesia ditemukan di Jakarta. Pasien itu kini tengah melakukan isolasi mandiri setelah pulang dari perjalanan luar negeri. Berikut pernyataan dari juru bicara Kementerian Kesehatan. Pasien 27 tahun ini laki-laki memang habis bepergian dari luar negeri ya. Dengan gejala di tanggal 14 itu ada demam ya, kemudian juga ada pembesaran kelenjar limfe. Tapi keadaannya baik ya, artinya tidak sakit berat dan ada cacarnya atau ruam-ruamnya di muka, di telapak tangan, kaki dan sebagian di sekitar alat genitalia. Tidak terima iring-iringan sepeda motornya disalip, sekelompok remaja klub sepak bola ini tega mengeroyok suami istri dan anak balitanya pemirsa di pinggir jalan. Informasi selengkapnya sesaat lagi bersama rekan Dani Maulana. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. 2 remaja jadi tersangka dan 3 lainnya masih diburu petugas usai memukuli pasangan suami istri dan balitanya di kawasan Bangkala Jeneponto, Sulawesi Selatan. Insiden ini dipicu saat iring-iringan sepeda motor yang dinaiki para remaja klub sepak bola tidak terima, diklakson dan disalip oleh mobil korban. Sekelompok remaja klub sepak bola ini terekam kamera mengeroyok suami istri dan anak balitanya di pinggir jalan kawasan Bangkala Jeneponto. Teriakan warga untuk menghentikan penganiayaan pun tak didengar. Insiden ini dipicu saat iring-iringan sepeda motor yang dinaiki para remaja klub sepak bola tak terima, diklakson dan disalip mobil korban. Hingga terjadi adu mulut yang berujung penganiayaan kepada korban dan perusakan mobil. Akibat insiden yang terjadi 16 Agustus lalu, 2 tersangka sudah ditahan. Sudah ada 2 orang yang kita interogasi, tapi karena ini adalah anak-anak di bawah umur, maka rencananya nanti akan kita serahkan ke Polres untuk ditangani di bagian PPA. Sementara itu, 3 tersangka lainnya masih diburu. Mereka diminta segera menyerahkan diri karena identitasnya sudah dikantongi kepolisian. Zainuddin melaporkan dari Jeneponto, Sulawesi Selatan. Di informasi berikutnya, sebuah mobil yang diparkir di halaman minimarket di kawasan Cikutra, Bandung, Jawa Barat hilang digasak maling. Sementara itu di Jakarta Barat, meski sepeda motor dikunci ganda, ini juga raib dicuri. Rekaman kamera pengawas milik warga memperlihatkan seorang pria yang berada di Jalan Masjid 4, Cengkareng, Jakarta Barat, sedang memantau situasi sekitar. Kondisi jalanan yang sepi serta lampu penerangan jalan yang padam memuluskan aksi pelaku membawa kabur motor incarannya. Tidak butuh waktu lama, motor yang terparkir di depan rumah dalam keadaan terkunci stang dan juga pengaman, raib dibawa kabur dalam waktu cepat. Dari rekaman kamera pengintai atau CCTV tampak komplotan pelaku bergerak cepat. Hanya dalam hitungan menit, pelaku masuk ke balik kemudi mobil dan menyalakan mesin lalu membawa kabur mobil. Pagi-pagi mau berangkat kantor, sekitar setengah 9 pagi lah. Saya itu keluar dari kosan, ya udah tiba-tiba mobil udah nggak ada. Saya langsung cek otomatis ke Yomar karena yang megang CCTV ini Yomarnya kan, aksesnya bisa di Yomar. Setelah ngecek CCTV emang kejadiannya subuh.
Berusaha mempertahankan sepeda motornya dari aksi pencurian, seorang wanita di Lumajang, Jawa Timur terseret sejauh puluhan meter. Aksi pencurian berlangsung cepat saat korban memarkir sepeda motor untuk menyapu halaman, tapi dengan kunci sepeda motor yang masih tergantung. Seperti terekam kamera pengintai atau CCTV, perempuan ini tak terima begitu mengetahui sepeda motornya dibawa orang tak dikenal. Mencoba menghalangi pencuri, tubuhnya justru terseret jauh. Aksi pencurian di depan bengkel variasi mobil di Jalan Selamat Wardoyo, Desa Labruk Lor, Lumajang ini terjadi saat pemiliknya, Sulastri, sedang menyapu halaman bengkel. Sambil menangis, perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci melapor ke Mapores Lumajang Sabtu siang. Peristiwa tersebut berawal saat korban menyapu halaman bengkel Jumat malam. Tiba-tiba saja, dua orang pelaku berboncengan motor mendatangi sepeda motor korban, lalu seorang diantaranya membawa kabur. Melihat aksi tersebut, korban yang spontan berusaha mempertahankan sepeda motornya justru terseret puluhan meter. Jadi Pak Laki ini langsung rangkul, langsung didang ini, langsung dipegang, langsung digas. Diseret sama pelaku ya? Iya, diseret. Seberapa jauh Pak diseretnya? 20 meter, nah, kurang lebih. Mempertahankan motornya itu. Jadi dia kan refleks kan. Iya. Jadi dia nggak tahu. Kontaknya memang nempel. Kasus pencurian dengan kekerasan ini ditangani petugas Satreskrim Polres Lumajang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Satuan Reskrim Polrestabes Palembang menggerebek rumah dan menangkap pelaku spesialis pencurian sejumlah toko kelontong. Saat beraksi, pelaku mencongkel pintu memakai linggis. Pelaku pencurian spesialis toko kelontong bernama Fikri atau Kiki ini digerebek di rumah orang tuanya di kawasan Lorong Palak Kampung, Tangga Buntung, Palembang, Sumatera Selatan Sabtu siang. Penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polrestabes Palembang itu tanpa mendapatkan perlawanan dari tersangka. Pemuda berusia 21 tahun itu telah lama dicari polisi karena mencuri di sejumlah toko kelontong di kota Palembang. Dalam menjalankan kejahatannya, tersangka kerap beraksi seorang diri pada malam hari dan masuk ke dalam toko dengan mencongkel pintu atau jendela menggunakan linggis. Dia masuk rumah, masuk toko, dan mengambil gas, ada beberapa peralatan lain yang diambil. Sudah kita amankan dan kita akan cek perkembangan apakah dia residivis atau tidak, kita akan cek. Dari rumah tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti kejahatan, di antaranya tabung gas 3 kg. Polisi kemudian menjerat tersangka dengan pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Lagi-lagi kamera pengawas CCTV merekam aksi komplotan pencuri membobol 2 kotak infak masjid di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu aparat Polres Tanah Datar, Sumatera Barat menangkap komplotan spesialis pencurian kendaraan roda 2 di tempat ibadah. Rekaman kamera pengawas di beberapa lokasi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat memperlihatkan aksi kawanan maling motor. Komplotan ini sudah menjalankan aksinya selama 3 tahun, selalu mengincar tempat ibadah sebagai sasarannya. Bahkan pencurian motor sudah dilakukan di 13 TKP. Polisi menangkap keduanya di lokasi berbeda, yakni di Tanah Datar dan juga di Darmasraya. Dari tangan kedua tersangka diamankan barang bukti berupa surat kendaraan bermotor, kunci letter T, dan 9 motor hasil curian. Yang bersangkutan ini sudah melaksanakan aksi mulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ini, dan khusus untuk di wilayah Tanah Datar itu ada 13 TKP. Nah, dari 13 TKP inilah kita bisa mengamankan 9 kendaraan dari wilayah Tanah Datar sendiri, kemudian dari wilayah Solo. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, kamera pengawas CCTV merekam pencurian 2 kotak infak terjadi di Masjid Al-Barokah, Karanganom. Diduga pelaku yang berjumlah 2 orang beraksi setelah mengamati situasi di sekitar lokasi. Para pelaku membobol kotak infak menggunakan tang besi. Setelah mengambil uang dari dalam kotak infak, pelaku pun langsung kabur. Kasusnya masih dalam penyelidikan polisi. Di informasi berikutnya pemirsa, kasus pria yang membantai tetangganya karena terbakar emosi, sang anak tersiram air.
hingga wanita korban kecelakaan diperkosa menjadi sejumlah kasus yang mengemuka sepekan ini. Simak rangkumannya dalam kasus utama berikut ini. Geram anaknya tersiram air, seorang pria di Pasuruan membacok tetangganya dengan sebilah parang. Warga yang melihat kejadian langsung melarikan korban ke rumah sakit. Naas, lelaki 52 tahun itu tewas akibat sejumlah luka benda tajam, termasuk di bagian dada. Polisi tengah memeriksa sejumlah saksi dan memburu pelaku yang kabur usai melampiaskan emosinya. Namun, barang bukti berupa parang milik pelaku dan baju korban telah diamankan. Seorang pria di Jember, Jawa Timur, tega melukai leher ibunya yang sedang terbaring sakit. Saat interogasi, lelaki berusia 35 tahun itu lebih banyak diam. Dari tangan warga desa Garahan tersebut, polisi mengamankan sebilah belati. Menurut keluarganya, pelaku kerap menunjukkan sikap aneh pasca bercerai dengan istrinya. Untuk memastikan kondisi kejiwaannya, penyidik melibatkan psikiater serta keterangan pihak keluarga. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Seorang pria di Tulungagung nekat memperkosa teman wanitanya yang tak sadarkan diri usai keduanya mengalami kecelakaan. Mulanya, korban dan pelaku bertemu di sebuah tempat karaoke, lalu pergi menggunakan sepeda motor pelaku untuk berkeliling. Keesokan harinya, korban dijemput pemilik karaoke dalam kondisi luka. Wanita 32 tahun itu dirawat di rumah sakit hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sementara, lelaki 26 tahun tersebut harus jalani pemeriksaan intensif di kantor polisi. Ketenangan di desa adat Sawah Gunung Tampak Siring Gianyar, Bali seketika mencekam saat salah seorang warganya mengamuk dan membantai sejumlah tetangga dengan senjata tajam pisau Kamis lalu. Seorang pria berusia 72 tahun tewas, sementara 3 lainnya terluka. Usai diamankan aparat Polsek Tampak Siring, pelaku diperiksa kejiwaannya di RSJ Bangli sebab ada dugaan pelaku mengalami depresi. Jeratan hukum sudah dipersiapkan polisi sambil menunggu hasil pemeriksaan tim psikiater. Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Di antaranya adalah diduga menjual psikotropika. 2 kios di Cilacap Selatan, Jawa Tengah dibongkar warga. Fokus Pagi akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, masih mengenai amukan si jago merah diduga gara-gara pembakaran sampah tidak terkendali. Bangunan pondok pesantren di Bandar Lampung ludes terbakar. Bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan pondok pesantren berlantai 2 tersebut. Sejumlah warga sempat panik ketika melihat api yang berkobar-kobar menjilat sebuah bangunan pondok pesantren yang berada di tengah permukiman di Jalan Purnawirawan, Bandar Lampung pada Sabtu siang. Sedikitnya 39 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan amukan si jago merah. Namun api dengan cepat menghanguskan sebagian bangunan semi permanen berlantai 2 itu dan hanya menyisakan rangka bangunan saja. Kebakaran diduga karena adanya pembakaran sampah kayu, namun tidak terkendali sehingga apinya menyambar ke bangunan pesantren. Kebakaran karena ada pembakaran sampah. Nah, ini tidak terkendali sehingga membakar bangunan yang kita bilang semi permanen. Sehingga api menghanguskan hampir 90% bangunan yang ada di lokasi ini. Bangunan yang terbakar merupakan mes yang digunakan santri untuk sementara waktu. Namun saat kejadian, mes itu dalam keadaan kosong dan rencananya memang akan dibangun ulang. Ditumpuk nih bangunan kayunya, dibakar. Dibakar, rupanya nyebar kemana-mana. Jadi saya mohon maaf, jangan diperbesar lagi. Intinya memang mau dibongkar. Minta maaf, ini bukan musibah, kebetulan saja diuji Allah. Kata orang dia nyebar. Bukan listrik atau kompor. Bukan listrik, bukan dibakar.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun perlengkapan pendidikan santri turut ludes terbakar dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar, seorang agen penjualan tiket bus di Tulang Bawang, Lampung menjual narkoba sebagai pekerjaan sampingan. Pelaku akhirnya ditangkap polisi dengan puluhan paket sabu-sabu di rumahnya. Ada. Oke, coba ya, ditemenin dalam dompet ya Pak ya? Iya. Penggerebekan yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang dilakukan di rumah tersangka Angga di Desa Penawar Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Sabtu pagi. Angga merupakan seorang agen penjualan tiket bus di Tulang Bawang yang memiliki profesi sampingan sebagai pengedar narkoba. Di rumah tersangka, polisi menyita 41 bungkus sabu-sabu siap edar yang disembunyikannya dalam lemari pakaian. Hasil dari penyelidikan kami yaitu tersangka ini menjual sabu sembari menjual tiket di loket bus. Kepada polisi, tersangka mengaku telah mengedarkan narkoba sejak 2 tahun lalu. Angga berdalih penghasilannya sebagai agen penjualan tiket bus tidak mencukupi untuk biaya hidupnya sehari-hari. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Pemirsa, puluhan warga di Cilacap, Jawa Tengah mengamuk dan membongkar paksa 2 buah kios yang diduga menjual psikotropika. Warga kesal lantaran kios yang berkedok menjual kopi dan rokok tersebut dianggap meracuni remaja desa. Emosi warga tak terbendung saat mengetahui 2 kios yang berada di Jalan Laut dan Jalan Kolonel Sugiono, Cilacap Selatan ini diduga menjual psikotropika. Warga berusaha membongkar 2 kios tersebut. Warga geram lantaran kopi dan rokok yang dijual kedua kios ini hanyalah kedok. Warga terpaksa merusak kedua kios sebab dianggap telah meracuni remaja desa. Beruntung, kedua pemilik kios diamankan petugas saat emosi warga kian memanas. Beberapa hari ini sudah hampir 1 bulan lah kemarin di Kelurahan Cilacap itu ada beberapa disinyalir yang bermodus berjualan kopi dan berjualan rokok. Tapi di balik itu ada penjualan obat-obat yang memang seharusnya tidak boleh dipasarkan secara umum, tapi harus menggunakan resep lah mungkin ya. Kedua pemilik kios yang terbukti menjual obat terlarang ini kemudian dibawa ke Mapolres Cilacap untuk menjalani pemeriksaan. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Beralih ke informasi pasar, pemirsa, mahalnya harga pakan dan bibit ayam menyebabkan harga telur ayam di sejumlah pasar di Magetan Timur kembali mengalami kenaikan. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, harga telur ayam melonjak drastis, tembus Rp30.000 per kilogram. Harga telur ayam di sejumlah pasar di Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu siang terus mengalami kenaikan. Harga telur ayam yang normalnya di kisaran Rp20.000 per kilogram, kini meroket menjadi Rp30.000. Kenaikan harga telur ayam ini mulai dari Rp500 hingga Rp1.000 per harinya. Kondisi ini pun dikeluhkan pedagang dan juga pembeli. Ya itu loh yang orang-orang beli itu katanya 30 mahal banget gitu. Kalau ada orang beli itu loh. Kalau saya kan pedagang ya ikut harga belinya toh. Kalau naik ya saya jual naik, kalau turun ya turun gitu. Tapi kalau 30 itu pembelinya katanya mahal. Sementara di Magetan, Jawa Timur, harga telur ayam di tingkat peternak saat ini dijual Rp27.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp25.000. Tingginya harga telur di tingkat peternak karena mahalnya harga pakan dan bibit ayam, sehingga peternak kecil banyak yang tutup, sementara peternak besar kewalahan mencukupi permintaan pasar. Populasi peternaknya dengan dampak yang kemarin mungkin juga agak berkurang. Dan di sisi lain, harga DOC, jadi ayam baru menetas itu harganya luar biasa. Kalau rata-rata kisaran 5.000, DOC per hari ini itu 17.000. Satu ekor ya Pak? Satu ekor. Harga telur di sejumlah pasar tradisional di Magetan kini mencapai Rp30.000 per kilogram. Selain mahal, stok telur pun mulai terbatas di pasaran. Tim Liputan melaporkan.
Di informasi lainnya, pemirsa, masyarakat antusias menukarkan pecahan uang rupiah baru. Mereka rela antre sejak pagi untuk mendapatkan pecahan uang rupiah baru edisi tahun 2022. Inilah antrian ratusan warga yang menukarkan pecahan uang rupiah baru di halaman Hall Basket GBK Senayan, Jakarta Pusat. Mereka rela antri sejak pukul 9 pagi. Warga antusias ingin segera mendapatkan pecahan uang rupiah edisi tahun 2022 dengan kualitas cetakan lebih berwarna dan menarik. Antusias ya, senang ada uang yang baru, kepengen lihat seperti apa sih. Memang sih udah disebutin di media ya, di webnya BI juga begini begitu. Cuma terus kepengen yang pertama ngelihat fisiknya tuh seperti apa gitu. Menurut pelayanan penukaran uang Bank Indonesia, animo masyarakat untuk menukarkan uang edisi baru meningkat. Masyarakat yang ingin menukarkan pecahan uang baru harus mendaftar melalui aplikasi pintar atau website pintar.bi.go.id. Masyarakat bisa mengakses di situ. Di situ juga tertera seluruhnya dari mulai milih provinsi hingga tanggalnya di situ sudah tertera semua. Ada di mana saja titik-titik lokasi penukaran yang Bank Indonesia sediakan di seluruh Indonesia. Setiap orang bisa menukarkan maksimal senilai Rp1 juta atau 5 paket pecahan Rp200.000. Penukaran uang di Hall Basket GBK Senayan dibuka hingga besok, namun di lokasi lain di Jakarta dibuka hingga 26 Agustus mendatang. Freddy Cahya, Gilang Robi melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, lagi-lagi ular masuk ke permukiman warga. Seekor ular kobra berkeliaran di pekarangan rumah warga di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ular dengan bisa mematikan tersebut memiliki panjang sekitar 2 meter dan diamankan petugas pemadam kebakaran. Warga di Jalan Haji Mimin, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat semula melihat seekor ular kobra bersembunyi di lubang pekarangan rumah Sabtu siang. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kemudian memancing agar ular keluar dari persembunyiannya. Setelah berupaya beberapa menit, ular akhirnya berhasil ditangkap. Alhamdulillah untuk kendala tidak ada karena kami datang, ular bisa diketemukan di dalam lubang. Kira kita bisa tangkap, evakuasi. Berapa lama proses evakuasi, Bang? Kira-kira hampir 10 menit. Untuk sementara, ular dipelihara petugas di markas pemadam kebakaran dan rencananya akan dilepas liarkan ke habitatnya. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, Yayasan Budi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar kembali menggelar kegiatan berbagi kepada masyarakat. Kali ini YPP SCTV Indosiar bekerjasama dengan Polresta dan Pemkab Banyumas memberikan vaksin booster gratis dan membagikan sembako. Bertempat di Pendopo Sipanji, Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ratusan warga antre untuk mendapatkan vaksin booster. Kegiatan yang diprakarsai Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bekerjasama dengan Satuan Brimob Polresta Banyumas ini diberikan secara gratis. YPP juga membagikan ribuan paket sembako bagi warga yang kurang mampu. Pembagian sembako diberikan secara simbolis yang kemudian didistribusikan oleh masing-masing polsek di Banyumas. Selain kegiatan vaksin dan pembagian sembako, Ketua Umum YPP SCTV Indosiar Imam Sujarwo juga hadir pada acara tapak tilas brigade mobil yang digelar di alun-alun Purwokerto. Dalam kesempatan ini, Imam Sujarwo yang merupakan penasehat paguyuban keluarga besar Brimob atau PKBB memberikan semangat kepada juniornya agar bisa memberikan sumbangsih yang terbaik kepada negara. Yaitu kegiatan untuk vaksin booster dan kemudian pembagian sembako untuk masyarakat yang menerima vaksin booster sebanyak 1.000 orang. Itu kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Nah, kegiatan ini kita bekerja sama dengan Polresta, kemudian juga Satbrimob Jawa Tengah dan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Senang banget, Pak. Alhamdulillah buat nyambung-nyambung. Terima kasih, nyambung hidup. Nyambung hidup, nyambung ya makan lah tiap hari. Alhamdulillah. Terima kasih buat Indosiar, SCTV, YPP peduli sama saya. Terima kasih banyak, Pak. Moga ya jaya, tetap jaya lah ya. Kegiatan dengan tema tapak tilas perjuangan Brimob dan diprakarsai PKBB ini sekaligus sebagai ajang reuni para veteran mantan anggota Brimob. Nanang Ananur melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah.
Ya, legenda hidup sepak bola asal Inggris Michael Owen akhirnya tiba di tanah air. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda pariwara. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Wanda Dwi Utari. Dan saya, Dani Maulana. Kita juga informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, dari lanjutan pekan kelima BRI Liga 1, PSM Makassar sukses mengatasi Arema FC dengan skor tipis 1-0. Ya, gol penalti dari Yuran Fernandes sudah cukup untuk menjaga tren positif Juku Eja yang belum terkalahkan dalam 5 laga. PSM Makassar yang belum terkalahkan dalam 4 laga menjamu Arema FC di pekan kelima BRI Liga 1 pada Sabtu sore. Tuan rumah yang menggunakan formasi 3-4-3 langsung mengurung pertahanan Arema dengan permainan cepat. Pada menit ke-9, gelandang bertahan PSM Muhammad Arfan punya kans menjebol gawang Arema melalui tendangan bebas. Tetapi bola hasil sepakannya masih melambung dari Mistar. Penantian PSM akhirnya berbuah manis. Pada menit ke-39, bek Arema, Bagas Adi melanggar Everton Nascimento di kotak terlarang. Wasit lantas menunjuk titik putih. Publik Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan akhirnya bersorak riuh setelah Yuran Fernandes mengeksekusi penalti dengan sempurna. Skor 1-0 menutup babak pertama. Kembali dari ruang ganti, Arema gantian mendominasi permainan. Adapun Laskar Finisi memainkan serangan balik. Tak ada gol tercipta di interval kedua. Kemenangan ini mengantar PSM ke posisi kedua dengan poin 13 dan belum terkalahkan. Sedangkan Arema di peringkat ke-8 dengan raihan 7 angka. Ya, pemirsa, Persija Jakarta akhirnya kembali meraih 3 angka usai melumat Trans Nusantara FC 3 gol tanpa balas. Penyerang Persija Abdullah Yusuf Helal menjadi bintang Macan Kemayoran berkat 2 gol di pertandingan ini. Persija Jakarta membidik 3 angka ketika bertamu ke markas Trans Nusantara FC di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam. Pelatih Persija Thomas Doll memainkan formasi 4-3-3 dengan trio penyerang Michael Kermencik, Abdullah Yusuf Helal, dan Rico Simanjuntak. Adalah Hanno Behrens yang membuka keran gol Persija setelah memanfaatkan kesalahan sapuan bek Trans Nusantara FC. Ini merupakan gol ketiga Behrens di BRI Liga 1 musim ini. Tekanan Persija menghasilkan penalti pada menit 36 setelah Hamdan Zamzani menyentuh bola dengan tangan di kotak terlarang. Sepakan Abdullah Yusuf yang maju sebagai algojo sempat digagalkan kiper Hilmansyah. Namun Yusuf langsung menyambar bola yang membuat Persija unggul 2-0. 3 menit berselang, Yusuf kembali mengukir nama di papan skor. Kali ini, pemain asal Bahrain tersebut menjebol gawang Hilmansyah dengan sepakan kaki kiri setelah memanfaatkan umpan tipuan dari Behrens. Persija memimpin 3-0 saat turun minum. Rans sempat mendapat 2 peluang emas mencetak gol di menit 83, tetapi kiper Persija Andri Tani Ardiasa masih terlalu tangguh. Skor 3-0 pun bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Persija melanjutkan catatan 4 laga tanpa terkalahkan dan naik ke peringkat ke-7 dengan poin 8. Sementara Rans yang 3 kali kalah beruntun terjun ke posisi 17 dengan poin 2. Kita beralih ke ajang Piala Dunia Qatar 2022. Patung Zinedine Zidane yang menanduk Marco Materazzi akan kembali hadir di Qatar. Ya, patung tersebut sebenarnya telah dipamerkan sejak 2013 lalu, namun patung itu sempat dibongkar karena dinilai warga setempat mempromosikan kekerasan. Italy just getting it clear. They got it up to Tony. He's found Del Piero. Looks for a free kick and doesn't get it. Insiden Zinedine Zidane menanduk dada bek asal Italia Marco Materazzi jadi salah satu momen yang tak terlupakan dari ajang pesta sepak bola terakbar 4 tahunan Piala Dunia.
Kejadian ini membuat seniman asal Prancis Adel Abdesemed mengabadikan momen tersebut dalam sebuah patung perunggu setinggi 5 meter. Patung tersebut pun sempat dipamerkannya di Qatar pada Oktober 2013 lalu. Namun tak sampai sebulan didirikan, patung tersebut akhirnya harus dibongkar karena mendapat protes dari warga lokal karena dinilai mempromosikan kekerasan dan penyembahan berhala. Hiasan patung juga dinilai bukan hal umum, terutama di daerah Teluk yang mayoritas warganya beragama Islam. Kini setelah 9 tahun berlalu, patung Zidane menanduk Materazzi akan dapat kembali dilihat publik menjelang Piala Dunia 2022. Namun posisinya berada di dalam Arab Museum of Modern Art yang terletak di Doha. Kejadian Zidane menanduk Materazzi terjadi pada partai final Piala Dunia 2006 yang mempertemukan Prancis kontra Italia. Akibat pelanggaran yang terjadi di babak perpanjangan waktu ini, Zidane pun harus rela keluar lapangan lebih cepat karena diganjar kartu merah oleh wasit. Ketiadaan Zidane berujung buruk bagi Prancis. Tim ayam jantan akhirnya menyerah dari Italia lewat drama adu penalti. Ya pemirsa, para pecinta sepak bola di Indonesia selalu berharap timnas Garuda bisa tampil di Piala Dunia. Ya, tapi tahukah Anda pemirsa, timnas Indonesia ternyata pernah bermain di Piala Dunia edisi ketiga, tepatnya pada tahun 1938. Penasaran bagaimana kisahnya? Berikut informasinya untuk Anda. Tim nasional Hindia Belanda pernah tampil di Piala Dunia ketiga yang berlangsung di Prancis pada 1938. 80 tahun kemudian, tepatnya pada 2018, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menyebut tim Hindia Belanda tersebut adalah Timnas Indonesia. Hindia Belanda menjadi satu-satunya wakil Asia di gelaran tersebut. Hindia Belanda lolos tanpa perlu mengikuti kualifikasi karena Jepang menarik diri dari turnamen akibat terlibat perang. 17 penggawa yang terdiri dari etnis Tionghoa, Indonesia, dan Indo-Eropa berangkat ke Prancis. Di sana, tim besutan Johannes van Masterburg langsung berhadapan dengan Hungaria. Karena postur tubuh yang terbilang mungil dibandingkan dengan para pemain Eropa, tim Hindia Belanda dijuluki tim kurcaci. Kalah postur tubuh dan strategi, Ahmad Nawir dan kolega dilumat 6 gol tanpa balas. Gol dari Vilmos Kohut, Geza Toldi, dan masing-masing 2 gol dari Gyula Zengsler dan Saroni membuat Hindia Belanda langsung tersingkir karena format sistem gugur. Konon, gelandang sayap berdarah Maluku, Ishak Patuel, mencetak gol ke gawang Hungaria, namun gol itu dianulir wasit. Apapun yang terjadi, cerita ini cukup membanggakan. Pencinta sepak bola Indonesia kini berharap timnas Garuda bisa tampil di pesta sepak bola terakbar sejagat. Segera! Pemirsa, bintang sepak bola dunia Michael Owen kembali hadir ke Indonesia. Ya, kedatangan Owen kali ini untuk menghadiri sejumlah acara yang diselenggarakan oleh Video. Salah satunya untuk menjadi pandit atau komentator di pertandingan big match antara Manchester United melawan Liverpool. Legenda hidup sepak bola asal Inggris Michael Owen akhirnya tiba di tanah air. Disambut oleh Managing Director Video Monica Rudiono, Owen tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu pagi. Kedatangan mantan pemain Liverpool dan Manchester United ini juga disambut meriah oleh para fans. Selama 3 hari kunjungannya di Indonesia, pemilik gelar Ballon d'Or tahun 2001 ini adalah untuk menghadiri sejumlah acara yang diselenggarakan oleh Video. Video merupakan salah satu unit bisnis milik MTech Group yang secara resmi memegang hak siar Liga Premier Inggris musim 2022-2023 hingga 2024-2025. Owen datang untuk semakin menggairahkan euforia para penggemar sepak bola di tanah air. Di antaranya, Owen juga akan menjadi pandit di pertandingan Super Big Match pada pekan ketiga Premier League antara Manchester United melawan Liverpool. For the Premier League, the Indonesian football fans are an important market and also a critical component in the journey to being one of the most prestigious tournaments in the world, as how it is today. Therefore, it is a great honour for me to be here and to share the Premier League experience with you. I likewise want to express my gratitude to Video for inviting me to Indonesia. I'm happy to have teamed up with the first and #1 OTT platform in Indonesia in reviving the Premier League's euphoria with the finest broadcasting quality.
Sementara itu, Video selalu berkomitmen untuk memberikan tayangan olahraga terbaik bagi para penggemarnya. Kita di Video dan juga di grup SCM selalu mempunyai komitmen untuk menghadirkan berbagai tayangan sport yang terbaik di tanah air maupun juga di berbagai belahan dunia. Kita percaya bahwa ini akan menghadirkan suatu aspirasi bagi semua masyarakat Indonesia untuk juga menikmati tontonan sekaligus juga memperkuat pertarian bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Pada 2 pekan awal penayangan IPL, Video mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat lantaran terbukti menyajikan pertandingan sepak bola dengan kualitas tayangan yang baik. Segala upaya yang sudah kami lakukan itu berbuah manis, di mana kita berhasil menghadirkan kualitas tayangan yang unggul untuk semua pelanggan Video dan juga make sure bahwa sebuah pertandingan kelas dunia sebagai IPL ini seperti IPL ini tersaji dengan sangat baik. Para pecinta sepak bola di tanah air bisa menyaksikan pertandingan Liga Inggris di Video melalui website, aplikasi, hingga televisi. Video memastikan kesiapan infrastruktur agar kualitas tayangan terbaik bisa terus diberikan kepada para pelanggan. Glenn Joshua, Marcelinus Agung melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, usai sudah Fokus Pagi hari ini, tetap kencangkan protokol kesehatan dan juga saksikan info terkini jika corona hanya di Video. Unduh aplikasinya sekarang. Ya pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA di 162-6338-888 atas nama Yayasan Pundi Publikasi karena kepedulian kita adalah harapan bagi mereka. Ya pemirsa, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Dan mewakili tim redaksi serta kerabat kerja yang bertugas, saya Dani Maulana. Dan saya Wanda Dwi Utari pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.